Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Akhir-akhir ini, mobil listrik kayaknya lagi jadi primadona di jalanan Indonesia. Ya, mulai dari yang bentuknya imut sampai yang super mewah, makin sering kita lihat mobil tanpa suara knalpot ini seliweran. Pemerintah juga kelihatan serius banget ngedukung, ada subsidi, ada insentif pajak. Tapi, sebelum kita semua ikut-ikutan ganti mobil, sebenarnya gimana sih plus minusnya punya mobil listrik di Indonesia? Dan yang lebih penting, masa depannya bakal kayak gimana? Apakah ini cuma tren sesaat atau emang ini masa depan transportasi kita? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Mari kita mulai dari yang enak-enak dulu, yaitu kelebihannya. Kenapa sih banyak orang mulai melirik mobil listrik? Alasan pertama dan yang paling bikin ngiler adalah insentif dari pemerintah. Bayangin aja, beli mobil baru bisa dapat potongan PPN, pajaknya juga lebih murah banget. Ini jelas bikin harga mobil listrik yang tadinya terasa di awang-awang jadi sedikit lebih membumi. Pemerintah serius mau kita beralih ke kendaraan ramah lingkungan, dan insentif ini adalah cara mereka bilang, ayo, kami bantu. Kelebihan kedua yang gak kalah penting adalah biaya operasionalnya. Ini dia nih jagoannya. Coba bandingin, biaya buat ngisi bensin mobil listrik itu jauh lebih murah daripada isi Pertamax atau bahkan Pertalite. Kalau kita hitung-hitungan per kilometer, selisihnya bisa signifikan banget. Apalagi kalau kamu bisa ngecas di rumah pas malam hari pakai tarif listrik yang lebih murah. Selain itu, perawatannya juga lebih simpel. Nggak ada lagi tuh ritual ganti oli mesin, ganti busi, atau servis radiator. Mesin mobil listrik komponen bergeraknya jauh lebih sedikit, jadi potensi kerusakannya juga lebih minim. Dalam jangka panjang, penghematan dari sisi bahan bakar dan perawatan ini bisa nutupin harga belinya yang lebih mahal. Yang ketiga, dan ini yang jadi alasan utamanya, adalah ramah lingkungan. Mobil listrik itu nol emisi gas buang, nggak ada asap knalpot, nggak ada polusi udara yang keluar dari mobilnya langsung. Di kota-kota besar seperti Jakarta yang kualitas udaranya sering bikin was-was, kehadiran mobil listrik ini kayak angin segar. Coba bayangin kalau mayoritas kendaraan di jalan itu mobil listrik, pasti kualitas udara kita bisa membaik drastis. Selain itu, suaranya yang senyap juga bikin lingkungan perkotaan jadi lebih tenang dan nyaman. Ini bukan cuma soal hemat uang, tapi juga investasi buat kesehatan kita dan generasi mendatang. Nah, setelah kita bahas enaknya, sekarang waktunya kita realistis dan lihat sisi kekurangannya. Karena sejujurnya, punya mobil listrik di Indonesia sekarang ini masih ada tantangannya. Tantangan pertama dan yang paling sering dikeluhkan adalah infrastruktur pengisian DA. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU memang sudah mulai banyak dibangun, tapi sebarannya belum merata. Di kota-kota besar mungkin gampang ditemukan di mal atau perkantoran. Tapi gimana kalau kita mau road trip keluar kota atau ke daerah yang lebih pelosok? Ini jadi PR besar. Ketergantungan sama SPKLU ini bisa bikin rasa cemas atau yang sering disebut range anxiety, alias takut kehabisan baterai di tengah jalan. Kekurangan kedua adalah harga beli awalnya. Meskipun sudah ada subsidi, harga mobil listrik termurah sekalipun masih tergolong tinggi buat sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita harus jujur, dengan budget yang sama, kita bisa dapat mobil bensin dengan fitur atau ukuran yang lebih mumpuni. Jadi, ini soal pilihan dan prioritas. Apakah kita siap membayar lebih di awal untuk penghematan jangka panjang dan kontribusi lingkungan, atau memilih kenyamanan instan dari mobil konvensional? Ini jadi pertimbangan berat bagi banyak calon pembeli. Lalu yang ketiga, ada kekhawatiran seputar baterainya itu sendiri. Jarak tempuh mobil listrik sekarang memang sudah makin jauh, ada yang bisa sampai 400 atau 500 km sekali cas. Tapi, tetap saja ada pertanyaan soal degradasi atau penurunan kesehatan baterai seiring waktu. Sama seperti baterai smartphone, performanya pasti akan menurun. Dan yang bikin deg-degan adalah biaya penggantian baterai. Harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, hampir sepertiga atau bahkan setengah dari harga mobilnya. Meskipun produsen biasanya memberikan garansi baterai yang cukup panjang, misalnya 8 tahun, tetap saja ini jadi faktor yang bikin orang berpikir dua kali. Oke, jadi ada kelebihan yang menggiurkan, tapi ada juga kekurangan yang bikin pusing. Terus, gimana dong masa depan mobil listrik di Indonesia? Nah, disinilah bagian yang paling menarik dan optimis. Prospeknya sangat cerah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kuncinya ada pada satu kata, nikel. Indonesia adalah raja nikel dunia.
Dan nikel adalah bahan baku utama untuk membuat baterai mobil listrik. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Artinya, kita punya potensi untuk nggak cuma jadi pasar atau konsumen, tapi jadi pemain utama dalam rantai pasok industri mobil listrik global. Pemerintah sedang gencar mendorong hilirisasi nikel, artinya nikel kita diolah di dalam negeri untuk jadi produk bernilai tambah tinggi, seperti baterai. Banyak investasi besar dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang masuk untuk membangun pabrik baterai di Indonesia. Kalau kita berhasil jadi produsen baterai besar, harga baterai bisa jadi lebih murah, dan ujung-ujungnya harga mobil listrik bisa lebih terjangkau untuk kita semua. Ini akan jadi game changer. Kita bisa jadi pusat produksi mobil listrik untuk kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Selain itu, masalah infrastruktur juga terus dikejar. Pemerintah bersama BUMN dan pihak swasta terus menambah jumlah SPKLU di berbagai lokasi strategis, termasuk di rest area jalan tol dan kota-kota kecil. Teknologi pengisian daya juga terus berkembang. Ada teknologi fast charging yang bisa mengisi baterai sampai 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Bayangkan, sambil istirahat ngopi di rest area, mobil sudah siap jalan lagi. Ini akan sangat mengurangi range anxiety yang tadi kita bahas. Seiring berjalannya waktu, teknologi baterai juga pasti akan semakin canggih, lebih awet, lebih murah, dan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kesadaran masyarakat akan isu lingkungan juga terus meningkat. Generasi muda sekarang jauh lebih peduli dengan isu pemanasan global dan polusi. Kombinasi dari semua faktor ini, yaitu sumber daya alam yang melimpah, dukungan pemerintah yang kuat, investasi yang terus mengalir, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir masyarakat, membuat saya sangat yakin bahwa mobil listrik bukan lagi sekadar wacana, tapi benar-benar akan menjadi tulang punggung transportasi Indonesia di masa depan. Jadi kesimpulannya, beralih ke mobil listrik sekarang memang masih ada tantangannya. Tapi, jika kita melihat gambaran besarnya, arahnya sudah sangat jelas. Mobil listrik adalah masa depan. Mungkin prosesnya tidak akan instan, butuh waktu beberapa tahun lagi sampai semuanya benar-benar matang dan terjangkau bagi semua kalangan. Tapi percayalah, pergeseran ini sedang terjadi dan akan terus berakselerasi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim yang optimis dengan masa depan mobil listrik di Indonesia? Atau masih punya keraguan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.